ini berkisah tentang seorang pria yang sangat mahir dalam hal peretasan. Di negara asalnya, yaitu di India, dialah sosok hacker yang sangat hebat. Namun kemampuan yang dimilikinya tidak digunakan untuk hal yang baik, melainkan untuk memeras para korbannya. Dan kebanyakan korban dari hacker satu ini adalah para wanita. Film ini disutradarai oleh Vikram Bhatt. Bagaimana keseruan dan ketegangan yang terkandung dalam film ini? Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah TKP yang telah memakan korban, dan para polisi telah sampai di lokasi tersebut untuk menyelidiki sebenarnya apa yang sedang terjadi. Untuk itu, mari kita cari tahu. Di sini terlihat salah satu karakter utama bernama Samira Khanna. Kita panggil saja karakter ini dengan sebutan Sam. Bisa dibilang dia merupakan wanita karir yang cukup sukses. Dia bekerja di perusahaan media bernama Prey. Sepertinya Mbak Sam ini sedang galau cuy. Terlihat sebuah pesan yang tak kunjung dibalas oleh pria yang sedang dichatnya. Dan jika kita lihat nama kontak yang ada di pesan tersebut bernama Om. Apakah Mbak Sam ini sedang menjalin cinta dengan Om banyak uang? Cepat atau lambat kita akan segera tahu jawabannya. Ketika Sam telah keluar dari kantornya, tiba-tiba saja dia difoto oleh sosok misterius. Di sini, Sam dalam perjalanan ke sebuah tempat, dan tempat yang ditujunya adalah rumah sakit. Sam sedang menjenguk ibunya yang sedang koma, dan terlihat ibunya dalam keadaan yang kritis. Secara medis, ibunya ini tidak dapat lagi diselamatkan. Setelah dari rumah sakit, Sam pun pulang ke apartemennya. Ketika dia hendak memarkirkan mobilnya, ternyata tempat parkir tersebut telah diisi oleh sebuah sepeda motor. Dia pun memanggil satpam bernama Tivari. Tiba-tiba muncul seorang pria bernama Vivek, dan dia baru berumur 19 tahun. Karakter Vivek kita sebut saja dengan nama Ujang ya. Nah, ternyata motor tersebut adalah milik temannya Ujang. Dan dia akan menggeser motor tersebut agar mobil Sam dapat parkir di sana. Karena Ujang juga tinggal satu komplek di apartemen tersebut, dia pun membantu Sam menuju ke apartemennya dan membawa barang bawaan Sam sampai ke depan pintu. Sesampainya di rumah, Ujang melihat neneknya yang sedang mencari sesuatu di atas lemari. Dan yang sedang dicarinya adalah dokumen kuliah milik Ujang. Di dalam kamarnya, Ujang sedang melihat apartemen milik seseorang. Dan apartemen yang sedang dilihat Ujang adalah milik Sam. Tak lama, dia pun berada di meja komputernya. Dan ternyata pria misterius yang memfoto Sam secara diam-diam, pria tersebut adalah Ujang. Di sini, Ujang mengumpulkan foto Sam yang diambilnya secara diam-diam. Sebenarnya apa yang sedang direncanakannya? Keesokan harinya, Sam didatangi dua orang pria. Yang satunya bernama Rohan, dan yang satunya lagi adalah Akang Servis. Apartemen milik Rohan berada tepat di bawah apartemen milik Sam. Karena mengalami kebocoran di apartemen milik Sam, Rohan pun membawa Akang Servis untuk memperbaiki keran yang bocor tersebut. Ketika Rohan melihat-lihat apartemen milik Sam, dia pun melihat sebuah foto yang ternyata foto tersebut adalah foto masa kecil mereka berdua. Di sana ada Sam dan Rohan yang masih kecil. Ternyata Sam dan Rohan ini adalah teman semasa kecil. Namun di sini Sam belum mengetahuinya. Sam yang berada di dapur tiba-tiba ditelepon oleh seorang pria, dan pria itu adalah Om Kapoor. Ketika mengingat masa lalunya, ternyata Om ini adalah bintang artis yang terkenal, yang dulunya sempat dekat dengan Sam. Bahkan mereka berdua pernah melakukan mantap-mantap bersama, dan sampai sekarang masih menjalin hubungan. Di sini ternyata hubungan mereka agak merenggang cuy, karena pesan yang dikirim Sam tidak pernah dibalas. Dia pun berniat tidak mengangkat telepon dari Om tersebut. Dan di sini, karakter bernama Om Kapoor akan kita sebut saja dengan sebutan Om. Nah, di sini Sam sedang bersama dengan Ujang. Ujang lagi nebeng untuk menuju kampusnya, dan Sam sedang dalam perjalanan menuju kantornya. Dalam perjalanan, Ujang mampir sebentar ke toko sebuah handphone untuk melihat kondisi handphone milik Sam yang sempat diservisnya. Di dalam toko, ternyata handphone yang pernah dibawa Ujang ke toko ini tidak bisa lagi diservis, dan malah kondisi handphonenya semakin buruk. Rupanya pemilik toko bernama Karawal telah mengambil beberapa part dari handphone itu, sehingga memperparah kondisinya. Ujang yang marah sempat berdebat dengan Akang pemilik toko ini.
namun Karawal malah ngotot dan menyuruh Ujang untuk segera pergi dari sana. Ujang yang kesal pun pergi dari tempat itu. Di dalam kantornya, Sam didatangi oleh Devon. Dia adalah ajudan dari Om Kapur. Devon memberitahu Sam kalau Om sedang melakukan syuting tak jauh dari lokasi kantornya dan membawa pesan kalau Om ingin bertemu dengan Sam. Tak lama dari itu, Ujang sedang memata-matai Sam yang akan bertemu dengan Om di lokasi syuting. Di sebuah ruangan, akhirnya Sam dan Om pun bertemu. Di sini Sam sempat marah karena Om tidak pernah lagi membalas pesannya. Om pun menenangkan Sam dengan kata-kata manisnya. Ternyata Om ini telah memiliki istri, dan Sam ini posisinya adalah selingkuhan dari Om. Bisa dibilang Sam ini adalah pelakor. Tak lama setelah Sam luluh dengan kata-kata manis dari Om, mereka pun akhirnya melakukan ritual mantap-mantap yang sempat lama tidak mereka lakukan. Dan di sini mereka melakukannya dengan begitu gesit. Ujang pun pergi ke kamarnya dan melihat Sam dari jendela yang sedang diantar oleh Om. Kemudian dia pun melakukan aksi untuk meretas sesuatu. Ternyata di balik wajah lugunya, Ujang adalah seorang hacker yang sangat hebat. Apapun dapat diretasnya. Di sini dia sedang meretas database milik kepolisian. Dan dia berniat membalas Karawal dan menjadikan Karawal menjadi seorang kriminal. Keesokan harinya, Ujang yang telah berada di depan toko melihat Karawal bersama polisi. Data palsu yang dibuat Ujang membuat Karawal ditangkap oleh polisi. Karawal pun terkejut melihat Ujang yang ada di depan tokonya. Ujang pun menjelaskan bahwa dialah yang membuat Karawal sempat ditangkap oleh polisi. Dia memeras Karawal dengan meminta handphone yang baru. Jika tidak, maka Ujang akan membuat dirinya masuk penjara untuk selamanya. Karena takut, Karawal pun memberi apa yang diminta Ujang, yaitu sebuah handphone baru. Di malam hari, Sam tengah mengadakan pesta ulang tahunnya. Dia pun mendapatkan sebuah hadiah mahal dari Om yang dibawa oleh ajudannya. Tak lama setelah menerima hadiah itu, Sam pun menelpon Om dan meminta Om untuk datang ke pesta ulang tahunnya dan menghabiskan malam bersama. Di sini Om pun mengiyakan dan berjanji akan segera datang ke pesta ulang tahun Sam. Tak lama dari itu, Ujang pun datang dan memberi Sam hadiah ulang tahun. Hadiah berupa iPhone yang didapat Ujang dari Karawal. Sam pun terkejut dan terheran-heran atas hadiah mahal yang diberi oleh Ujang. Dan mereka pun melakukan sebuah pelukan santuy. Kemudian Rohan juga hadir dan memberi Sam hadiah ulang tahun. Pesta pun berjalan tanpa kehadiran Om yang ditunggu-tunggu oleh Sam. Sampai pesta berakhir, Om juga tak kunjung datang. Sampai akhirnya Sam yang sedang mabuk ditemani oleh Ujang. Ujang membantu Sam untuk membereskan bekas dari pesta tersebut. Sam yang tengah mabuk berat tak sengaja menjatuhkan sebuah gelas. Ujang pun segera menghampirinya. Di sini Ujang memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengisi kegalauan yang dialami oleh Sam. Mereka pun bercumbu dan terjadilah ritual mantap-mantap di antara keduanya. Keesokan paginya, Sam terkejut karena tiba-tiba ada Ujang di sampingnya. Tak lama dari itu, rupanya Om telah berada di depan pintu dan membunyikan bel untuk memanggil Sam. Di sini Sam benar-benar sangat kacau. Di satu sisi, tanpa sadar telah melakukan mantap-mantap dengan Ujang. Dan di satu sisi lagi, Om secara tiba-tiba datang ke apartemen miliknya. Namun di sini Sam dapat mengatasinya. Sam yang telah berada di kantornya terlihat sangat galau atas apa yang telah dilakukannya tadi malam. Tak lama dari itu, Ujang dengan santuy menghampiri Sam ke kantornya dan membawakan makan siang untuk Sam. Setelah ritual mantap-mantap tadi malam, Ujang pun memperlakukan Sam seperti pacarnya sendiri, membawa bekal dan menaruh perhatian yang berbeda dari sebelumnya. Sam yang terkejut dengan perubahan tingkah Ujang menyuruhnya untuk segera pergi dari kantornya. Nah, malam harinya Ujang pun melakukan aksi peretasan kembali. Dan kini targetnya adalah perusahaan tempat Sam bekerja. Ujang membocorkan data penting milik perusahaan dan mengakibatkan saham perusahaan menjadi anjlok. Tak lama setelah itu, Ujang pun menelpon Sam dan memberitahu kalau peretasan yang terjadi di kantornya adalah perbuatannya sendiri. Sam yang terkejut menyuruh Ujang untuk bertemu dengan dirinya di sebuah kafe. Ketika mereka berdua bertemu di kafe,
Di sini Sam begitu terkejut dengan perlakuan dari Ujang. Pria yang dulunya dia kenal terlihat lugu dan manis, kini berubah menjadi seorang yang mengerikan. Sam menjelaskan kepada Ujang bahwa kejadian mantap-mantap yang pernah mereka lakukan hanyalah sebuah kesalahan dan seharusnya tidak pernah terjadi. Ujang yang kecewa dengan pernyataan Sam merasa kalau dirinya hanya dimanfaatin sebagai pelampiasan untuk mengisi kesepian di malam tersebut. Di sini Ujang sangat mencintai Sam, namun Sam tidak peduli karena menganggap Ujang hanyalah anak yang masih bau kencur. Kecewa dengan pernyataan Sam dan merasa dicampakkan begitu saja, Ujang pun memberitahu Sam kalau anak bau kencur ini bisa membuat Sam begitu menikmati aksi mantap-mantap yang pernah mereka lakukan. Ujang juga memberitahu Sam bahwa dia telah membuat Sam tidak bisa berhenti berdesah di malam tersebut. Sam yang marah mendengar hal itu lalu menampar Ujang dengan begitu keras dan pergi dari sana meninggalkan dirinya. Ujang pun mengalami patah hati yang sangat mendalam. Tepat di malam hari, Ujang pun mulai melakukan aksi gilanya dengan masuk secara diam-diam ke apartemen milik Sam. Dia menaruh kamera pengintai di setiap sudut rumah, serta meretas smartphone milik Sam. Setelah kamera pengintai berhasil terhubung ke sistem milik Ujang, dia pun menyewa sebuah tempat sebagai markas rahasianya. Di dalam gedung ini, Ujang memasang sebuah perangkat sistem untuk melakukan aksi gilanya. Terlihat layar monitor yang telah terhubung dengan kamera pengintai yang telah terpasang di apartemen milik Sam. Jadi semua aktivitas Sam di dalam apartemennya bisa dipantau di tempat ini. Bahkan Sam yang sedang mandi pun juga bisa dipantau di sini. Ketika Sam telah sampai di kantornya, dia pun terheran-heran karena kartu akses untuk membuka pintu di kantornya tidak lagi berfungsi. Rupanya, di sini Sam telah dituduh sebagai orang yang telah menyebarkan data rahasia milik perusahaan. Namun yang pasti bukan Sam yang melakukannya, melainkan adalah perbuatan Ujang. Karena tuduhan tersebut, Sam pun dikeluarkan secara tidak hormat dari tempat kerjanya ini. Sam yang sedang galau lalu menghampiri rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Tak lama, tiba-tiba handphone miliknya telah dikirim pesan suara oleh Ujang. Pesannya adalah kalau Ujang akan melakukan hal yang lebih gila untuk menghancurkan hidup Sam. Sam akan menerima konsekuensi karena telah mematahkan hati seorang hacker. Jika hidupnya ingin tenang kembali, Ujang menyuruh Sam untuk mendatangi dirinya secara sukarela. Ketika Sam telah sampai di apartemen, dia yang terlihat sangat mabuk lalu diantar oleh Rohan ke kamar apartemen milik Sam. Sebenarnya di sini Rohan memiliki kesempatan untuk memanfaatin Sam. Namun karena Rohan adalah pria yang sangat baik, dia pun hanya mengantarkan Sam dan tidak melakukan hal yang lebih. Keesokan paginya, Om mendatangi Sam ke apartemennya. Dia meminta maaf kepada Sam karena tidak menepati janjinya untuk menemani Sam di hari ulang tahunnya. Karena merasa bersalah atas apa yang telah terjadi, Om mengajak Sam untuk liburan bersama. Dalam liburan tersebut, Om berhasil membuat Sam melupakan kegalauannya. Namun di sini mereka tak luput dari pantauan Ujang. Segala aktivitas mereka dapat dilihat oleh Ujang. Bahkan aksi mantap-mantap yang dilakukan Sam dengan Om di tempat ini dapat dilihat Ujang secara jelas. Ketika Om dan Sam tengah berada di bandara dengan ekspresi yang sumringah, tiba-tiba wartawan menghampiri mereka. Dan alangkah bangsatnya, Om pun meninggalkan Sam begitu saja. Karena Om tidak ingin hubungan gelapnya bersama Sam bocor kepada para awak media. Karena ditinggal oleh Om, Sam pun harus pergi dari tempat itu dengan menggunakan bajai. Kasian banget dah. Ketika sampai di rumah sakit, terlihat Om yang berada di televisi sedang melakukan klarifikasi dan menyatakan kalau hubungannya dengan Sam tidak ada hubungan yang istimewa dan memberitahu kalau mereka hanyalah teman biasa. Sam yang mendengar hal itu pun begitu amat sangat kecewa kepada Om. Sesampainya di ruangan ICU tempat ibunya berada, ternyata Ujang telah ada di sana. Ujang kembali meneror Sam dengan mengancamnya akan menyebar di internet foto mesumnya dengan Om. Di sini Sam tidak menyerah begitu saja dan menyatakan kepada Ujang kalau dia akan mengambil kembali hidupnya yang telah dihancurkan oleh Ujang.
Setelah perdebatan di antara mereka berdua, Ujang pun pergi meninggalkan Sam. Di rumah, Ujang menyuruh pembantunya ini berpakaian seperti Sam. Pembantunya ini bernama Ria. Ujang berniat akan melakukan ritual mantap-mantap kepada Ria. Namun karena Ria tidak mirip dengan Sam dan tidak seperti apa yang diinginkan oleh Ujang, Ujang pun melakukan hal gila kepada pembantunya ini. Keesokan harinya, polisi pun datang ke apartemen milik Ujang. Dia pun dibawa oleh polisi tersebut. Ternyata, Sam yang ditemani oleh Rohan telah melaporkan Ujang kepada polisi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Ujang pun dibawa ke ruangan interogasi. Kita sebut saja karakter ini bernama Inspektur Pijay. Dia yang akan menginterogasi Ujang di tempat ini. Namun sebelum interogasi dimulai, Inspektur Pijay keluar sebentar untuk ngemil. Dan dia dijaga oleh salah satu bawahannya. Karena ada celah untuk membalikkan keadaan, Ujang pun meminta segelas air minum kepada petugas itu. Setelah petugas itu pergi, Ujang pun meretas handphone milik Inspektur Pijay. Tak lama, Inspektur Pijay pun kembali ke ruangan untuk menginterogasi Ujang. Di sini Ujang telah mengetahui semua rahasia milik Inspektur Pijay. Dan salah satu rahasia tersebut adalah perselingkuhan yang telah dilakukan Inspektur Pijay dengan wanita lain. Lantas, Ujang pun mengancam Inspektur Pijay. Dia akan menyebar semua rahasia milik Inspektur Pijay jika dirinya tidak dibebaskan. Karena takut rahasia miliknya terbongkar, Inspektur Pijay pun terpaksa harus melepaskan Ujang dan mengabarkan kepada Sam bahwa Ujang tidak bersalah. Sam dianggap membuat laporan dengan bukti yang tidak kuat. Tak lama dari itu, mereka berdua pun menemukan akun sosmed milik Sam telah diretas oleh Ujang. Di sana Ujang membuat status di akun milik Sam dengan status yang sangat memalukan. Baik itu di Facebook, di Instagram, dan juga di akun Twitter milik Sam. Karena kesal dengan hal itu, Rohan pun menghampiri Sam ke apartemennya dan menghajar Ujang. Namun akhirnya dihentikan oleh petugas keamanan di apartemen itu. Keesokan harinya, Sam dan Rohan pun menyewa seorang hacker untuk membantu mereka melawan Ujang. Dan akang hacker satu ini bernama Vinod. Namun sayangnya, akang hacker satu ini tidak mampu melawan kehebatan Ujang. Pada akhirnya, dia pun kabur meninggalkan Sam dan Rohan karena Ujang telah berhasil meretas rekening milik Vinod. Di sini tiba-tiba saja Sam begitu fobia dengan kamera CCTV. Dia pun menjadi gila jika melihat kamera tersebut. Sam pun berlari tak menentu. Sampai akhirnya dia tertabrak oleh sebuah truk. Untung aja pelan. Ketika sampai di sebuah tempat parkir, tiba-tiba saja Ujang muncul dan bertemu dengan Sam. Di sini kehidupan Sam benar-benar diretas oleh Ujang. Teror demi teror membuat Sam menjadi muak. Dan di sini Sam berniat akan melawan Ujang. Dengan bantuan Rohan, mereka pun mulai membuat sebuah rencana untuk melawan Ujang dan berniat menghentikan Ujang untuk selamanya. Karena Rohan dan Sam berada di sebuah bar yang sangat ribut, di sini Ujang tidak dapat menguping dari pembicaraan mereka. Rohan pun mulai memata-matai kehidupan Ujang dari kejauhan. Dengan foto yang telah diambil Rohan, Sam menemukan kejanggalan dari sebuah foto, yaitu foto dari pembantu Ujang. Karena curiga dengan tas mahal yang digunakan Ria, Sam melihat tas milik Ria adalah tas yang sangat mahal. Dan dia memastikan itu bukanlah tas KW. Karena merasa curiga dengan pembantu tersebut, mereka berdua pun mulai mengikutinya sampai ke sebuah mall. Mereka melihat Ria menghampiri salah satu toko yang ada di sana. Rupanya, toko tersebut adalah miliknya sendiri. Di sini Ria mulai menjelaskan kepada Rohan dan Sam bahwa dirinya adalah korban pelecehan dari Ujang. Jauh sebelum itu, awalnya Ujang adalah siswa magang di toko miliknya. Sampai akhirnya, Ujang meretas HP milik Ria dan mengetahui rahasia pribadinya. Sehingga menjadikan rahasia pribadi tersebut sebagai alat untuk mengancam dirinya. Ria dijadikan budak seks sebagai ambisi dari kegilaan Ujang dan juga menjadikan Ria sebagai pembantu di rumahnya. Ria juga menjelaskan kepada Sam dan Rohan bahwa sebelum dia terobsesi dengan Sam dan juga dirinya, ada banyak wanita lain yang menjadi korban dari kegilaan Ujang.
sampai salah satu korban bernama Sital harus merenggang nyawa. Ujang telah mempermalukan wanita tersebut dengan menyebar foto pribadi dari wanita itu. Karena merasa malu, wanita itu pun melakukan bunuh diri. Sam yang telah mendengar fakta tersebut meyakinkan dirinya untuk menghentikan Ujang, bahkan jika harus membunuh dirinya. Rohan dan Sam pun mulai melakukan rencana mereka. Di sini mereka berada di sebuah kafe untuk menyusun strategi. Namun sayangnya, mereka telah dimata-matai oleh Ujang dari kejauhan, dan semua rencana mereka telah diketahui oleh Ujang. Rencana mereka adalah Sam akan mengajak Ujang pergi ke sebuah hotel sebagaimana yang diinginkan Ujang sebelumnya. Dan kamar hotel tersebut akan mereka pasang kamera pengintai dan juga alat perekam, agar ketika Sam membongkar rahasia dari Ujang, Ujang akan mengaku dan pembicaraan tersebut dapat direkam dan dijadikan sebagai alat bukti. Mereka pun mulai melakukan aksinya. Sam pun menghubungi Ujang dan mengajak dirinya ke sebuah hotel. Ujang pun bersiap-siap untuk bertemu Sam di hotel yang telah dijanjikan. Sesampainya di dekat hotel, Ujang mendatangi mobil pengintai yang dimana ada Rohan yang sedang memantau. Ujang pun memberikan sebuah bius untuk membuat Rohan pingsan. Sesampainya di sebuah kamar, terlihat Sam yang telah berada di ruangan itu. Karena Ujang telah mengetahui rencana mereka, dia pun tidak mengucapkan sepatah kata pun secara langsung. Dia hanya mengirimkan sebuah pesan melalui handphone untuk berkomunikasi dengan Sam. Tak lama, Ujang memperlihatkan keadaan Rohan kepada Sam. Dia telah membius Rohan dengan bius yang sangat beracun, dan hanya dirinya yang memiliki penawar dari racun itu. Agar Rohan bisa selamat, Sam harus menuruti semua kemauan Ujang. Melihat keadaan Rohan yang sekarat, mau tidak mau Sam pun menuruti permintaan dari Ujang. Di sini Sam pun dibawa ke markasnya Ujang. Terlihat juga nenek Ujang yang sudah tak bernyawa. Rupanya Ujang telah membunuh neneknya sendiri. Ini nenek gak ada salah, tiba-tiba dibunuh aja sama cucunya. Ujang benar-benar cucu yang gak ada akhlak. Sam berniat akan melaporkan semua kejahatan Ujang yang telah dilakukannya. Karena sekarang Sam telah memiliki bukti yang kuat. Apapun yang dilakukan Ujang terhadap Sam, maka polisi akan menemukan jejaknya. Karena sebelumnya Ujang telah terekam, mereka pun mulai melakukan aksinya. Sam pun menghubungi Ujang dan mengajak dirinya ke sebuah hotel. Ujang pun bersiap-siap untuk bertemu Sam di hotel yang telah dijanjikan. Sesampainya di dekat hotel, Ujang mendatangi mobil pengintai yang dimana ada Rohan yang sedang memantau. Ujang pun memberikan sebuah bius untuk membuat Rohan pingsan. Sesampainya di sebuah kamar, terlihat Sam yang telah berada di ruangan itu. Karena Ujang telah mengetahui rencana mereka, dia pun tidak mengucapkan sepatah kata pun secara langsung. Dia hanya mengirimkan sebuah pesan melalui handphone untuk berkomunikasi dengan Sam. Tak lama, Ujang memperlihatkan keadaan Rohan kepada Sam. Dia telah membius Rohan dengan bius yang sangat beracun, dan hanya dirinya yang memiliki penawar dari racun itu. Agar Rohan bisa selamat, Sam harus menuruti semua kemauan Ujang. Melihat keadaan Rohan yang sekarat, mau tidak mau Sam pun menuruti permintaan dari Ujang. Di sini Sam pun dibawa ke markasnya Ujang. Terlihat juga nenek Ujang yang sudah tak bernyawa. Rupanya Ujang telah membunuh neneknya sendiri. Ini nenek gak ada salah, tiba-tiba dibunuh aja sama cucunya. Ujang benar-benar cucu yang gak ada akhlak. Sam berniat akan melaporkan semua kejahatan Ujang yang telah dilakukannya. Karena sekarang Sam telah memiliki bukti yang kuat. Apapun yang dilakukan Ujang terhadap Sam, maka polisi akan menemukan jejaknya.